Dengan bismillah kalam bermula. Salam dan sembah untuk semua. Alhamdulillah berawal doa. Salawat dan salam sempurna kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pemirsa, kaum muslimah beserta remaja putri dimanapun saja berada, alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini kembali kita dapat bersua dalam episode fikih solat kita, dan pada hari ini akan kita membahas tentang rukun salat. Untuk itu rasa syukur yang tak terhingga kita senantiasa haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat melaksanakan beberapa aktivitas kita sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat sampai saat ini. Kemudian salawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Para pemirsa dimanapun saja berada, baiklah kita akan memasuki episode yang ketujuh ini dalam kajian tentang tata cara solat. Sebagaimana yang telah disampaikan pada kajian sebelumnya, berkenaan dengan perintah solat merupakan perintah yang termaktub dalam rukun Islam yang senantiasa bagi seorang muslim untuk dapat melaksanakan solat sebagai pertanda dan pembeda antara orang kafir dengan orang muslim. Dan di dalam hadis juga Rasulullah katakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Para pemirsa dimanapun saja berada, di sini jelas bagi kita bagaimana yang dituntun oleh Allah dan Rasul dalam pelaksanaan salat. Secara global ayat mengatakan aqimis shalah. Namun tata cara bagaimana solat itu kita lakukan, ada ruku, ada sujud dan sebagainya, itu dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk lebih memahaminya kita bagaimana gerakan-gerakan yang diajarkan oleh Rasulullah atau yang dituntun dalam hadis-hadis Rasulullah, berikut ini akan kita bahas secara detail. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang fardunya salat. Yang pertama adalah melafazkan niat. Sekali lagi kita mengingatkan innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Segala sesuatu ibadah itu tergantung kepada niatnya. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Maka niat ini adalah sangat menentukan tujuan daripada ibadah kita masing-masing. Maka niat ini sebahagian dari kita ada yang melafazkan usolli, ada yang tidak melafazkan. Yang penting kunci daripada niat itu ada di dalam hati kita. Para pemirsa dimanapun saja berada, ini rukun yang pertama. Kemudian yang kedua adalah melafazkan takbiratul ihram atau takbiratul ihram. Dalam beberapa hadis dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hadis dari Ali. An Ali anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, miftahus salati tuhuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahlilu was-salam taslim. Yang maknanya dari Ali bahwa Nabi bersabda kunci dari solat itu adalah kesucian hati. Dan itu terletak pada saat takbiratul ihram dan salam.
Jadi rangkaian ibadah solat itu kan diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maka oleh karena itu ketika kita memulai solat, untuk menentukan kesucian hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala akan tergambar pada lafaz Allahu Akbar ketika kita melaksanakan takbir yang pertama. Para pemirsa dimanapun saja berada, maka takbir atau lafaz Allahu Akbar yang senantiasa harus kita ucapkan sebagaimana dijelaskan dari hadis dari Abu Humaid, ia berkata, apabila saat Nabi berdiri untuk salat, beliau akan berdiri tegak, mengangkat kedua tangan dan mengucapkan Allahu Akbar. Nah, jadi serentak mengangkat tangan, ya, berdiri tegak, serentak kemudian seraya mengangkat tangan, lalu melafazkan Allahu Akbar. Ini rukun yang kedua. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga berdiri saat mengerjakan sholat. Bagi kita yang punya kemampuan untuk berdiri tegak, berdiri betul. Nah, kalau dulu kita melafazkan fardu sholat itu kan, rukun sholat itu ada 13 perkara, salah satunya berdiri betul. Nah, berdiri maksud di sini berdiri dalam keadaan tegak lurus, ya, menghadap ke arah kiblat. Nah, posisi tegak lurus ini tentu dalam keadaan memiliki kemampuan sehat fisiknya dan dia tidak menderita sakit atau tidak kepayahan dalam berdiri. Karena begini kata Rasulullah dalam surah Al-Baqarah ayat 238, dijelaskan orang yang berdiri selama sholat apabila dia mampu. Allah berfirman, berliharalah segala sholatmu dan pelihara juga sholat wusta. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Nah, jadi ini jika memiliki kemampuan untuk berdiri. Tetapi di dalam hadis yang lain, Rasul katakan juga, ini hadis yang diriwayatkan dari Imran, ya, hadis riwayat Bukhari ini, yang mana lafaznya an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala kanat biwa sirun fasa'altu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an salati faqala shalla qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin, rawahul Bukhari. Nah, di sini ada mungkin yang kita sebut dengan rukshoh, ya. Kata Rasulullah dari Imran bin Husain berkata, saya menderita penyakit ambeien, lalu aku bertanya kepada Nabi tentang solat. Beliau menjawab, solatlah dengan berdiri. Beliau menjawab, dan apabila kamu tidak mampu, solatlah dengan duduk. Dan apabila masih tidak mampu, maka solatlah dengan berbaring. Nah, disinilah yang sering kita uraikan kepada para pemirsa dimanapun saja berada. Ketika kita tidak mampu dalam keadaan berdiri, apabila kamu tidak mampu dalam keadaan berdiri, maka solatlah kamu dalam keadaan duduk. Dan apabila juga dalam keadaan duduk kamu tidak punya kemampuan untuk itu, maka solatlah kamu dalam keadaan berbaring. Nah, para pemirsa, kaum muslimah, remaja putri dan hadirin yang dimanapun saja berada, nah di sini jelas bagi kita, jikalau kita punya kemampuan, salatlah dalam keadaan berdiri. Nah, ini rukun yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Nah, ini rukun yang keempat, melafalkan surah Al-Fatihah. Ya, pada setiap rakaat, setiap dalam rakaat pada setiap solatnya.
Rakaat pertama ada baca Al-Fatihah dan surat pendek. Al-Fatihah yang pertama itu juga wajib. Rakaat kedua, rakaat ketiga, kalau dia salat 4 rakaat, maka setiap rakaat itu Al-Fatihah menjadi wajib hukumnya untuk kita lafalkan. Nah, ini berkenaan kita dengan melafazkan surah Al-Fatihah. Ya, ini juga kadang-kadang kita menjadi permasalahan di tengah masyarakat. Ketika kita sholat sendirian, terutama perempuan, ya kita wajib melafalkannya, ya wajib melafalkannya. Bukti kita membaca Al-Quran tersebut, karena dijelaskan dari hadis Ubadah bin Samit, ya radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi Fatihal Kitab. Nah, dari Ubaidah bin Samit bahwa Nabi bersabda tidak ada solat bagi orang yang solatnya tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi kalau tidak dilafalkan berarti kita masih dianggap tidak membaca Al-Quran atau tidak membaca surah Al-Fatihah ini. Nah, disinilah pentingnya bagi kita ketahui bahwa hukum membaca atau melafalkan Al-Fatihah dalam sholat itu adalah termasuk fardunya sholat. Para pemirsa dimanapun saja berada, kemudian kita lihat juga dalam beberapa hadisnya yang lain, ini dijelaskan juga tentang kewajiban kita dalam membaca surah Al-Fatihah ini. Jadi Al-Fatihah wajib kita baca. Selanjutnya kita masuk kepada rukun yang kelima. Rukun yang kelima ini adalah rukuk dengan tumakninah. Nah, rukuk dengan tumakninah. Hai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah dirimu. Nah, ini jelas bagi kita bahwa perintah untuk rukuknya dengan tumakninah itu termasuk rukun salat. Karena dalam salat itu ada namanya rukun fi'li, ada namanya rukun qauli. Nah, jadi rukuk ini termasuk rukun fi'li. Kalau tadi melafazkan Allahu Akbar atau takbiratul ihram, kemudian membaca surah Al-Fatihah, termasuk dia rukun qauli yang dilafalkan. Tapi untuk rukuk, ya, ini termasuk rukun fi'li yang kita gerakkan. Karena kan sholat itu kumpulan dari perbuatan dan perkataan. Nah, jadi rukuk di sini termasuklah kepada rukun sholat. Para pemirsa dimanapun saja berada, berkenaan dengan tata cara rukuk yang benar itu atau posisi rukuk adalah membungkukkan badan. Kedua tangan diletakkan pada lutut. Lakukan sampai tumakninah. Dalam hadis kemudian apa katanya? Kemudian hendaklah kamu rukuk sampai merasakan tumakninah. Tumakninah ini kalau dalam bahasa kita pahami dalam berdiam sebentar, ya, dengan tenang dan tidak terburu-buru. Nah, ini perlu kita lakukan. Makanya kita dalam sholat jangan menjadi pencuri. Nah, rukuknya sekedar untuk menundukkan badan. Ini tidak. Jadi rukuk itu mesti ada tumakninah. Maka rukuk dengan tumakninah. Lalu kita melihat bagaimana persisnya rukuk ini. Jadi rukuk ini ada dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh beberapa para sahabat ini berkenaan dengan tata cara rukuk. Yang pertama kita lihat hadis Abi Mas'ud, ya. Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri, ia berkata bahwa Nabi bersabda, solatnya orang yang tidak meluruskan punggungnya pada saat rukuk dan sujud, maka solatnya tidak sempurna. Nah, disinilah pentingnya kita pahami tentang bagaimana posisi rukuk. Nah, mungkin pemirsa saya akan perlihatkan, ya, mungkin dalam bentuk gambar bagaimana posisi ruku yang benar. Nah, ini perhatikan, ya, tadi kata Rasulullah SAW,
membungkukkan badan, ya ini posisi bungkuk, tapi punggungnya lurus, ya lurus, ya lurus, datar, tangannya diletakkan di lutut, jadi jangan lewat lutut itu. Nah, di sini ada perbedaan antara rukuk laki-laki dan rukuk perempuan. Kalau laki-laki mungkin dia agak mengembangkan tangannya keluar, tapi kalau untuk perempuan dia melengketkan tangannya itu ke badannya. Jadi posisi rukuk perempuan ini agak berbeda sedikit dengan posisi rukuknya kaum laki-laki. Nah, ini nanti perlu kita ketahui kaum muslimah bahwa beginilah posisi rukuk yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian berapa lamakah engkau rukuk? Nah, jadi kan kalau kita lihat doa yang kita baca ada yang subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, selama kita ulang selama 3 kali atau sebanyak 3 kali, berarti kan cukup lama. Dan setelah engkau membaca juga ada tenang dan tidak terburu-buru. Dan yang terburu-buru inilah yang kita sebut dengan pencuri solat. Ya, solatnya sangat terburu-buru. Nah, para pemirsa, disitulah pentingnya kita rukuk. Jangan nanti kita termasuk orang yang disebut oleh Rasulullah. Ada orang yang solat 60 tahun, tapi tak ada satu pun solatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak benarnya rukuk dan sujudnya. Jadi syarat solat yang sempurna itu sempurnakanlah rukuknya, sempurnakan sujudnya. Nah, ini rukun yang kelima. Selanjutnya kita lihat rukun berikutnya, yakni i'tidal. I'tidal nih, untuk kita para perempuan atau ibu-ibu, ya posisi bangkit dari rukuk, kemudian ucapkan Sami Allahu liman hamidah, posisi tegak kita itu mesti lurus kembali. Nah, jadi tidak boleh dalam keadaan membongkok, tapi mesti diluruskan. Nah, ini juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Wa iza rafa'a ra'sahu istawa qa'iman hatta ya'uda kullu faqarin ila makana. Di sini jelas beliau akan mengangkat kepalanya dari rukuknya, kemudian berdiri tegak sampai seluruh tulang punggungnya sempurna. Berarti kita posisikan kembali tegak lurus. Nah, kalau saya ingin gambarkan bentuk kita i'tidal itu kembali seperti kita memulai solat tegak lurusnya. Ya. Nah, ini dia para pemirsa, mungkin posisi tegak lurus kita ini seperti kita memulai solat tadi. Ya, waktu kita berdiri tegak lurus. Nah, inilah yang dimaksud dengan posisi i'tidal. I'tidal ini juga termasuk rukun fi'li yang kita lakukan. Nah. Kemudian selanjutnya adalah sujud. Ya. Sujud, Nabi menjelaskan mengenai sujud, ya, dengan mengatakan kemudian kau sujudlah sampai kamu merasa tuma'ninah dalam sujudmu. Lalu bangun, duduk di antara dua sujud sampai pula kamu tuma'ninah dalam dudukmu. Lalu sujud lagi sampai mendapatkan tuma'ninah dalam sujudmu. Nah, jadi sujud itu adalah bentuk gerakan yang kita lakukan, ya, yang turun ke lantai, kemudian kita meletakkan posisi wajah kita itu di tempat sajadah. Nah, inilah yang mungkin kita maksud dengan sujud. Nah, ketika sujud ini, perlu kita ketahui mengapa posisi perempuan ini tidak boleh sholat itu dalam keadaan bercadar. Nah, karena kan kalau bercadar kan hanya mata saja nampak, dan ini merupakan anggota sujud, ya. Anggota sujud itu dijelaskan dalam hadis dari Ibnu Abbas ini, bahwasanya ia berkata Nabi menyuruh kita untuk bersujud dengan 7 bagian tubuh. Nah, 7
bagian tubuh, dan jangan kamu menghalanginya dengan rambut ataupun dengan kain. Yaitu yang pertama adalah dahi, 2 tangan, 2 lutut, dan 2 kaki. Dengan kata lain, beliau bersabda, aku telah menyuruh untuk bersujud dengan 7 bagian tubuh, yaitu dahi, hidung, 2 tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki. Nah, di sini para pemirsa, kita kaum ibu atau para perempuan, kan kita pakai mukena. Ketika kita turun sujud ke bawah, itu sering sekali sujud itu teralas dengan mukena kita. Nah, di sini tadi dijelaskan oleh Rasulullah, jangan engkau halangi anggota sujudmu ketika engkau sedang sujud di sajadah. Nah, jadi menghalangi di sini maksudnya adalah dihalangi oleh pakaian yang melekat pada tubuh kita seperti mukena. Tapi kalau dialas dengan sajadah itu enggak masalah, boleh. Tapi kalau telekung atau mukena kita jatuh ke bawah lalu mengalas wajah kita, berarti kening hidung kita terhalang untuk sujud. Nah, ini yang dimaksud oleh hadis ini. Jadi kepada kita para ibu, para kaum muslimah dimanapun saja berada, jikalau seandainya selama ini sujud kita ini masih seperti itu, mari kita perbaiki dalam rangka memperbaiki ibadah solat kita. Ingat, rukun tidak boleh kita tinggalkan, karena sujud ini termasuk rukun salat, rukun fi'li, maka mesti harus sempurna kita lakukan dengan 7 anggota tubuh tadi. Para pemirsa dimanapun saja berada, kemudian kita masuk kepada rukun yang berikutnya, duduk di antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud itu adalah bangkit dari sujud tadi, ya. Ini posisi duduk kita namanya duduk iftiras, ya. Duduk di atas telapak kaki, ya. Ya, kaki kiri, kaki kanan itu duduk di atas telapak kaki, yang posisi kaki kanan itu tegak lurus telapaknya, dan telapak kaki kiri itu merupakan alas tempat duduk kita. Itulah kita sebut dengan duduk iftiras. Jadi, bagaimana posisinya? Nah, di sini kita jelaskan kalau seandainya posisi duduk kita iftiras itu pasti kita badannya lurus ke depan, lurus posisinya. Nah, ini duduk antara 2 sujud. Nah, harus juga kita lakukan dengan sempurna. Kemudian duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. Ini bentuk duduknya adalah dalam bentuk duduk tawarruk. Walaupun mungkin ini ada juga perbedaan pendapat para ulama tentang posisi duduk iftiras dan tawarruk ini. Tapi dalam beberapa hadis kita lihat posisi duduk tasyahud akhir itu posisinya dalam keadaan duduk tawarruk. Nah, jikalau seandainya ada permasalahan lain, ada kaki sakit, asam urat dan segala macam, ini mungkin situasional atau kondisional. Tetapi secara hukum duduk tasyahud akhir itu adalah duduk tawarruk. Kemudian sekaligus kita membaca salawat. Membaca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang termaktub dalam bacaan tasyahud itu menjadi wajib kita lafalkan. Nah, para pemirsa dimanapun saja berada, ini rangkaian bentuk-bentuk rukun-rukun yang fi'liyah yang mesti kita lakukan dengan sempurna dalam rangka menyempurnakan tata cara salat kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya adalah membaca salam. Nah, ini salam yang ke kanan itu merupakan wajib. Bagaimana batas membaca salam? Nah, di sini kembali dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika
ketika beliau mengucapkan salam ke sebelah kanan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia menghadap ke kanan, tetapi terbayang atau ternyata nampak batasan pipi kirinya. Inilah ukuran mungkin daripada batasan ketika melafalkan salam untuk ke kanan. Nah, yang ke-13 tertib. Ya, tertib ini berurutan. Yang dari awal sampai akhir nggak boleh diloncat-loncatkan ya. Harus secara berurutan. Jadi jikalau seandainya ada yang ketinggalan atau yang tertinggal dari 13 perkara tadi, otomatis sholat kita tidak sah. Nah, disinilah pentingnya rukun sholat itu kita lakukan. Para pemirsa kaum muslimah, remaja putri dimanapun saja berada. Nah, jikalau seandainya di antara kita meninggalkan salah satu rukun sholat, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, jika meninggalkan salah satu rukun tersebut dianggap sengaja, maka sholatnya batal dan dia harus diulang ya, atau mengulangi sholatnya secara keseluruhan. Akan tetapi jika meninggalkan salah satu rukun tersebut karena lupa atau tidak tahu atau ada beberapa hal, jika ia bisa mengejar satu ketinggalan. Nah, ini contoh kita duduk tasahud awal atau duduk tasahud awal, tapi kita sudah terlanjur berdiri. Nah, tapi kita masih ingat sebelum kita menyempurnakan berdiri, maka kita masih bisa melakukan tasahud awalnya. Namun jikalau seandainya yang tertinggal itu tidak tersebut telah terlewat satu rakaat baru kita ingat, maka kita harus mengulang solatnya, atau menggantinya dengan melakukan sujud sahwi. Nah, ini kalau seandainya rukun yang lain. Akan tetapi jika yang meninggalkan takbiratul ihram, ya harus mengulang sholatnya dari sholat. Tertinggal itu adalah surah Al-Fatihah, tertinggal itu mungkin rukuk ya dari awal, maka setelah akhir baru dia ingat, maka ini sholatnya akan batal dan wajib dia mengulang kembali sholatnya. Nah, ini ketentuan bagaimana jika seandainya di antara kita meninggalkan rukun sholat tadi. Dalam melaksanakan tata cara sholat, tentu otomatis kita mesti melakukan rukun itu dengan sempurna. Para pemirsa dimanapun saja berada, kemudian untuk kesempurnaan tata cara sholat kita akan membahas yang kedua, yakni sunnah sholat. Ya, tadi fardu, kemudian kita akan membahas sunnah. Bagaimana pelaksanaan sunnah? Nah, ini sunnah ini apabila kita lakukan maka kita mendapatkan pahala, dan apabila kita tinggalkan tidak membatalkan sholat kita. Nah, ini namanya sunnah. Tetapi yang kita sebut tadi tata cara untuk menyempurnakan ibadah sholat kita, otomatis kita harus melakukan sunnah-sunnah ini dengan sempurna pula. Lalu sekarang kita akan bahas satu persatu tentang sunnah-sunnah sholat itu sendiri. Para pemirsa kaum muslimah beserta remaja putri dimanapun saja berada, untuk kesempurnaan sholat kita berikutnya, kita mesti mengamalkan yang sunnah-sunnah dalam sholat itu tersendiri. Kalau kita lihat tata cara yang pertama tadi, ada rukunnya sholat atau fardunya sholat. Selanjutnya kita akan membahas tentang sunnah-sunnahnya sholat. Lalu sekarang apa yang termasuk dalam sunnah-sunnahnya sholat? Nah, kalau sunnah ini apabila kita kerjakan, maka kita mendapat pahala. Akan tetapi apabila kita tinggalkan, dan ini tidak membatalkan sholat kita atau tidak apa-apa. Jadi sunnah ini hanya menyempurnakan ibadah sholat kita saja.
Lalu apa yang termaksud dalam sunnah solat itu? Sunnah itu sebenarnya ada juga dua. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah. Ada sunnah itu yang kita lakukan dengan ucapan, ya, ada yang melalui gerakan. Yang pertama dulu mengangkat tangan. Nah, ini fi'li nih. Ya. Mengangkat tangan itu dilakukan pada beberapa tempat. Yang pertama pada saat takbiratul ihram. Jadi ketika kita tadi mengawali salat kita dengan takbiratul ihram pada fardu yang kedua, ya, Allahu Akbar. Jadi kita pun mengangkat tangan. Nah, khusus untuk mengangkat tangan ini kita ada perbedaan dengan mengangkat tangannya laki-laki. Kalau laki-laki dia mengangkat posisi tangannya seperti ini. Nah, sementara kita perempuan itu cukup dengan mengangkat kedua tangan dengan posisi yang sama, kemudian tetap dalam bentuk bersedekap dengan badan kita. Nah, ini posisi tangan atau mengangkat tangannya perempuan. Kemudian yang bagaimana cara mengangkatnya? Nah, di sini dijelaskan tadi oleh Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya dari Abu Hurairah. Ia berkata, pada saat Nabi berdiri mengerjakan sholat, beliau akan mengangkat kedua tangannya sambil merenggangkan. Nah, ini posisi atau cara mengangkat tangan. Kemudian di dalam hadisnya yang lain, apabila Nabi hendak melakukan sholat, maka beliau mengangkat kedua belah tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Nih, ya. Ini mungkin karena apa, tapi kalau kita begini, ya, posisi. Kemudian beliau membaca takbir. Setelah itu apabila Nabi hendak ruku, maka beliau mengangkat lagi tangannya seperti itu. Jika Nabi mengangkat kepala ketika bangkit dari ruku, beliau mengangkat lagi tangannya seperti yang demikian itu dan membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Baihaqi. Berarti ini kita lihat ketika beliau mengangkat tangan ketika ruku dan bangkit dari ruku. Ini beberapa posisi sunnah kita mengangkat tangan. Kemudian bagaimana cara kita mengangkat tangan? Nah, ini juga mesti kita pahami. Jadi mesti harus serentak dan sejajar antara tangan kanan dengan tangan kiri. Ya, jangan pula nanti saling mendahului. Ya, tapi mengangkat itu harus serentak. Ini sunnah yang pertama. Kemudian yang rukun yang kedua, sunnah yang kedua adalah menaruh tangan kanan di atas tangan kiri, bersedekap. Nah, kalau kita sebut dalam sholat itu bersedekap. Nah, yang menjadi permasalahan kita hari ini di tengah masyarakat kita, ada yang mengatakan bersedekap itu di sebelah lambung kiri, ada yang sebelah kanan, ada yang di bawah pusat. Ya, jadi yang mana yang benar? Nah, nanti kita akan melihat beberapa hadis yang dijelaskan oleh para sahabat. Ya, di sini yang paling kita lihat kesahihannya, ya, yakni hadis yang diriwayatkan oleh At-Ta'i. Ia berkata, saya melihat Nabi sholat dengan tangan kanan di atas tangan kiri tepat di atas dada, yakni di atas pergelangannya. Jadi kita ngambil hadis yang ini. Jadi posisi bersedekap itu adalah di atas dadanya. Nah, kemudian tangan kanan dan tangan kiri itu berbatas pada pergelangan tangannya. Nah, ini posisi meletakkan tangan atau dalam keadaan bersedekap. Kemudian sunnah yang ketiga adalah doa iftitah. Nah, ada sebuah doa yang disunnahkan ketika kita memulai sholat. Ya, setelah kita melafazkan niat, ya, lalu kita berdiri dan kita memulai dengan mengawalinya dengan membacakan doa. Dari beberapa hadis kita lihat dalam fikih sholat ini ada doa iftitah itu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah
Ya, Allahumma ba'id baini wa baina, dan seterusnya. Kemudian hadis riwayat Ali, ya, Ali bin Abi Thalib ini kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, dan seterusnya. Namun pada prinsipnya dua doa ini boleh kita baca dalam solat. Boleh membaca Allahumma ba'id, boleh juga kita membaca Allahu Akbar kabira. Status hukumnya adalah sunnah. Ini berkenan dengan doa iftitah. Yang tadi kita sebut tadi dengan sunnah qauliyah atau yang kita hafalkan. Kemudian yang keempat adalah membaca ta'awuz, ya. Jadi sebelum seseorang itu melafalkan surah Al-Fatihah, disunnahkanlah dia membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kemudian berkenan yang membacakan melafalkan basmalah, ada yang sir dan jahar, yang penting sama-sama membaca. Ini berkenan dengan sunnah yang keempat. Kemudian membaca amin setelah kita membaca surah Al-Fatihah. Nah, di sini sering juga mungkin kita mendengar ada beberapa bentuk membaca amin ketika orang sholat. Nah, ada yang pendek A-nya, min-nya dipanjangkan. Amin. Nah, sering juga kita dalam sholat berjamaah mendengar seperti itu. Nah, oleh karena kita perempuan menjadi makmum, ya kita tidak bisa protes. Tapi sebenarnya kita harus tahu dulu bagaimana kita seharusnya dalam membaca amin itu. Karena amin yang ingin kita maksud ini adalah bermakna Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Berbeda dengan amin, aman artinya amin, artinya lurus, ya, atau jadi berbeda bacaannya, berbeda pula maknanya. Di dalam amin, ya, kalau kita mengakhiri dengan waladhdallin, do, itu kan terdapat 6 harakat, kemudian a 4 harakat, kemudian min terdapat pula 4, atau mungkin karena di akhir kita menjadi 6 harakat. Jadi ada tata cara membaca amin, jangan pendekkan a-nya, dipanjangkan min-nya, atau sebaliknya. Karena kita lihat tulisan daripada lafal amin, amin. Nah, walaupun mungkin hukumnya adalah sunnah, tapi kita harus membacanya dengan benar. Kemudian selanjutnya membaca Al-Quran setelah surah Al-Fatihah. Nah, baik mungkin kita membaca surah pendek atau surah dari Al-Quran yang panjang. Cuma memang Rasulullah SAW memberikan pembahasan tentang bacaan surah ini. Ada beberapa keadaan, ada waktu salat zuhur beliau membaca surah ini panjang, salat asar juga panjang. Jadi saking panjangnya ada sebuah riwayat menceritakan ada seorang Abu Sa'id, dia pernah satu kali mengatakan ketika beliau sedang melaksanakan salat asar, ada seorang jamaah yang pergi ke Al-Baqi dan dia teringat suatu hal. Kemudian orang itu tersebut pulang dulu ke rumahnya dan dia mengambil lagi wuduknya, kemudian dia kembali ke masjid dan dia mendapati Rasulullah masih pada rakaat pertama. Dapat dibayangkan berapa panjangnya ayat yang dibacakan oleh Rasulullah kala itu. Jadi mungkin di sini perlu kita pahami, ya, ini mungkin untuk kita ketahui bahwa membaca surah pendek itu adalah sunnah untuk kesempurnaan salat kita. Namun jikalau seandainya di antara kita para kaum muslimah belum bisa menghafal surat-surat yang panjang-panjang, nanti bertanya boleh nggak surat pendek? Di sini hukumnya sunnah, ya. Ini boleh kita baca yang pendek dari surat-surat Al-Quran tersebut. Nah, ini yang keenam, ya. Kemudian kita masuk yang ketujuh, membaca takbir di setiap pindahan posisi dalam sholat. Allahu Akbar.
dari Allahu Akbar, antara rukuk pada rukun pertama, rukun kedua dan berikutnya dan seterusnya. Ya, jadi kita disunahkan. Ini juga termasuk tadi sunnah qauliyah ya, yang mesti kita baca ta'awuz juga, ya, baca surat pendek juga, kemudian membaca bacaan rukuk itu 3 kali juga, itu juga termasuk rukun sunnah qauli. Maaf. Kemudian membaca doa antara 2 sujud, Rabbi ghfirli warhamni dan seterusnya. Membaca bacaan rukuk juga, kemudian i'tidal dan seterusnya. Ini termasuk hal-hal yang disunnahkan. Kemudian selanjutnya sunnah yang merupakan gerakan ya, termasuk tadi adalah melihat ke arah tempat sujud ya, memposisikan wajah kita ini fokus terhadap tempat sujud. Jadi makanya dalam sholat itu kita diberikan hijab di depan agar pandangan itu tidak kemana-mana, tapi fokus ke tempat sujud. Nah, ini pusatkan pandangan kita itu ke tempat sujud. Kemudian meletakkan tangan di atas lutut saat rukuk. Ya, tadi kita sudah sampaikan juga posisi rukuk itu bagaimana. Kemudian duduk iftiras. Kemudian duduk tawarruk. Jadi posisi duduk bagaimana kita lakukan dengan baik. Kemudian sedikit kami akan mengulas tentang perbedaan gerakan-gerakan sholat antara laki-laki dan perempuan. Ada beberapa tempat. Yang pertama itu tadi pada posisi rukuk dan sujud. Nah, rukuk tadi kita sudah jelaskan bahwa rukuknya perempuan itu tangan kanan dan kiri itu tidak kita kembangkan, tapi justru kita kuncupkan dan tangan ini melekat pada tubuh dan atau pada dada kita. Jadi posisi rukuknya begini. Makanya baru dia bisa posisi itu lurus ya. Kemudian dalam sujud juga posisi kedua siku tangan merapat ke bagian perut, sementara perutnya didekatkan dengan paha. Ini karena Rasulullah katakan tadi bahwa ada perbedaan antara karena dalam hal itu perempuan tidak sama dengan laki-laki, berarti posisi ruku dan sujud kita agak berbeda. Kemudian yang kedua, tidak mengeraskan suara meskipun pada sholat jahar ya. Jadi perempuan sekalipun dia berjamaah sesama perempuan tidak sejaharnya atau tidak mengeraskan suara seperti laki-laki. Nah, ini perbedaan salat kita dengan salatnya laki-laki. Yang ketiga adalah mengingat imam. Nah, karena tadi suara itu termasuk aurat. Perempuan kalau dia sedang berjamaah dengan orang yang bukan mahramnya atau sedang ada kesalahan bagi imamnya, perempuan hanya boleh bertepuk tangan, tidak membaca subhanallah sebagaimana laki-laki. Nah, ini perlu diketahui juga. Kemudian ketika menutup aurat. Aurat kita perempuan dalam sholat itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Sementara auratnya laki-laki hanya antara pusat dan lutut saja. Jadi para pemirsa dan kaum muslimah ini perlu kita pahami bahwa inilah beberapa perbedaan antara sholat laki-laki dan sholat perempuan. Kemudian yang sedikit lagi mungkin saya ulas tentang tata cara ruku tadi ya, mungkin tadi yang ada agak tertinggal sedikit. Ruku dan sujud ya, seperti kita mau ruku atau mau sujud itu sering kita bertanya apakah lutut dahulu atau telapak tangan dahulu. Nah, ternyata ini ada hadisnya juga, jadi perlu juga kita cermati ya. Mungkin di antara kita banyak yang salah dalam melaksanakan gerakan selama ini, perlu kita pelajari lebih dalam. Kemudian juga bangkit dari ruku untuk berdiri. Nah, ini juga sering juga kita salah dalam memahami dan melaksanakan gerakannya. Nah, ini dijelaskan juga bahwa bangkit dari sujud untuk berdiri itu kita harus istirahat sejenak. Nah, ada istirahat sejenak. Jadi tidak langsung berdiri. Dan ketika kita bangkit,
Mesti dulu duduk baru kita berdiri. Nah, para pemirsa dimanapun saja berada, inilah mungkin barangkali yang perlu kita lakukan dalam rangka menyempurnakan tata cara solat kita sebagaimana solatnya Rasulullah SAW. Untuk itu hari ini mungkin semoga kajian ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, asal sembilu darilah buluh, bila dianyam jadi tampian. Saya menyusun jadi 10, khilaf dan salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.